Untuk mencari pelanggan itu ya kita sediakan apa kebutuhannya, dan agar pelanggan selalu datang ke toko kita, ya kita berikan pelayanan yang ramah dan kita kedepankan kepercayaan pelanggan bahwa pembeli itu adalah raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Dan saya Warisa. Usaha kami berada di Gantar. Nama toko kami adalah Toko Al-Madani yang beralamat di Jalan Siliwangi, Blok Gantar 1, RT 01, RW 01, Kelurahan Gantar, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan usaha saya bermacam-macam, ATK, perabot, elektronik, sembako, dan banyak lagi jenis-jenis barang-barang yang lain. Awal dulu saya datang ke Indramayu, saya tinggal bersama teman-teman banyak. Di sini saya tinggal. Di sini kita ingin membantu suami untuk mencukupin, bukan untuk cukup juga, pengen lebih, namanya hidup, ada anak-anak. Saya mencoba usaha, walaupun awal saya itu bukan pedagang, saya pegawai pabrik. Tetapi ketika saya punya anak kan tidak bisa kerja di pabrik lagi. Jadi bagaimana saya itu bisa mendapatkan tambahan untuk membantu suami. Jadi saya memberanikan diri untuk usaha dagang keliling. Pada masa itu saya belum ada modal banyak. Saya punya uang sekitar hampir 200 atau 250 gitu. Saya beranikan itu belanja ke Haur Gelis itu kue. Saya belanja kue ke sono itu naik sepeda ontel bersama suami itu. Setelah itu saya pulang karena jiwa saya itu dulu belum kegalih untuk dagang. Saya itu sampai sakit itu ngelihat kue mau diapain. Sampai sakit itu, saya bingung, saya nggak bisa tidur semalaman ngeliatin kue. Tetapi kalau aku enggak dagang itu kue mau dikemanain, dan kedepannya takutnya akan susah karena mencukupkan uang yang ada dicukup-cukupin ya kurang. Jadi saya memberanikan diri untuk jualan keliling. Pertama saya jualan itu ke saya ngontrak yang pertama di situ karena saya baru mengenal dia, yang lain saya itu nggak ada yang kenal di sini karena saya orang baru. Nah setelah itu di situ ada yang ngambil tuh, ada yang ngambil dagangan saya. Makanya di situ saya ada rasa seneng gitu karena kok laku, saya jualan gitu. Setelah itu saya dapat inisiatif juga dari pelanggan yang ngambil gitu. Ibu, kenapa ibu dagang kue aja, yang lain atuh, kata pelanggan saya yang udah suka ngambil dagangan saya. Saya nanya, emang ibu mau apa? Yang lain jangan kue aja, emang orang mau makan kue aja, minyak ke sabun. Nah saya ikutin permintaan pelanggan. Nah kelamaan tuh banyak tuh yang permintaan dari pelanggan itu. Akhirnya saya kewalahan itu modal. Nah setelah itu saya bingung nyari modal kemana. Mau ngambil ke bank saya nggak punya jaminan gitu. Saya nggak punya, jadinya saya tuh calling teman-teman saya yang punya uang.
minta bantuan untuk usaha gitu. Akhirnya alhamdulillah teman saya itu percaya, saya dipinjemin modal untuk memulai usaha. Akhirnya alhamdulillah berkembang sampai sekarang gitu. Saya tuh pernah bikin agar. Ketika itu agar satu itu seharga 1.750. Terusnya gula seprapat itu masih murah lah. Saya itu membuat agar itu ditaruh-taruh di warung. Itu kalau satu agar bisa jadi sekitar 10. Saya taruh seharga 400, dulu masih jual ke eceran itu 500 rupiah. Di situ ada untung mencapai hampir 100%. Itu saya mendapat keuntungan segitu udah Masya Allah bersyukur sekali gitu. Karena kalau tidak usaha pun nggak akan ada yang ngasih gitu. Jadi dengan usaha itu ada tambahan. Itulah rasa syukur yang dari sedikit aku mulai sampai sekarang itu berkahnya luar biasa gitu. Yang udah saya rasakan gitu. Dan akhirnya sampai ketemu yang dari modal sedikit, kalau dibilang agar itu dulu zaman 1.750 saya bikin cuma 1, terus menambah. Akhirnya saya sampai ke kredit, dan di kredit itu yang membutuhkan modal banyak, dan saya itu alhamdulillah dipercaya sama teman saya, bahkan sampai ke elektronik, toko elektronik. Mungkin Enci kalau nonton ini lihat ya. Terima kasih. Saya jualan keliling itu anak saya bawa, karena yang nggak ada yang jagain. Lagi pula anak saya kalau diajak keliling juga dia senang. Udah gitu saya juga ketika saya udah terbiasa keliling, mengenal sudah pelanggan-pelanggan, saya seneng aja gitu. Saya seneng bawa anak. Ketika pulang ya udah tinggal istirahat. Sukanya, dukanya ya namanya kita jualan, ketemulah sama bermacam orang, tapi nggak masalah, itu semua resiko. Usaha apapun itu ada resiko, tapi kita jalanin aja. Seperti juga orang menanam padi, dia juga ada hama nggak panennya ya. Ketika kita jualan keliling juga sama, ketemu sama orang yang cakep untuk bayar, ada yang enggak juga. Aku anggap aja itu ya hama aja. Ketika orang nanam padi hamanya tikus, kalau saya ya mungkin ketemu orang yang susah bayar karena mungkin belum ada uang kali ya, nggak apa-apa lah, aku ikhlaskan lah biar berkah sayanya, gitu aja. Saya itu memulai usaha itu udah sekitar keliling itu 6 tahun. Setelah 6 tahun itu saya digantar. Pas digantar ini ada yang nawarin toko gitu per kontrak. Ketika itu saya itu minta izin sama suami. Kataku, Abi, saya mau pengen usaha baru karena temen itu mau oper kontrak kios gitu. Awal-awal itu Abi nggak ngizinin, takutnya repot gitu, karena Abi kan nggak bisa tiap hari pulang. Tapi aku mencoba aja, yang penting aku udah izin sama Abi gitu kan, karena nyambung jadi nggak terlalu mahal gitu. Aku sedikit bandel, tapi mohon maaf gitu untuk kemajuan itu juga gitu. Tapi ketika itu aku paksain, tapi udah gitu setelah aku nekat sewa kios, akhirnya Abi juga ya udah nggak apa-apa lah, kita atur waktu gitu. Akhirnya ya udah kita kerja sama sama Abi yang Abi jaga toko, saya keliling gitu. Saya keliling, masih tetap saya jualan keliling, Abi jaga toko. Jadi ketika saya habis shift malam, siang di rumah saya jaga toko full. Ketika
seminggu kemudian itu habis shift siang, habis jaga toko baru aku keliling. Tapi lama kelamaan itu toko nggak bisa dihandle sendiri, akhirnya saya ninggalin keliling jualan keliling saya karena pelanggan makin banyak di situ. Ya akhirnya kita konsentrasi untuk toko. Akhirnya ya alhamdulillah karena toko rame, lagi itu belum ada pandemi. Toko itu baru sedikit kali digantar, kalau bisa dihitung itu nggak seperti sekarang banyak. Jadi memang luar biasa rame. Beda sama sekarang, tapi ya nggak apa-apa, namanya perjalanan gitu. Perjalanan itu kan kadang ada rame, kadang ada enggak. Ya saya dulu awal buka kios itu jualan sembako. Sembako sangat luar biasa dulu di Gantar sini gitu. Nah, kalau jualan sembako lagi itu kan saya tinggal di Balir, jadi kalau malam itu saya tinggal pulang. Pernah tuh nyampe ke toko itu, lah kok terang gitu, nggak taunya ada kebobolan gitu. Jadi ketika kita pulang kan ya ditungguin toko itu kebobolan. Barang-barang di toko saya ada yang hilang gitu, dia nggak lewat tembok tapi dia lewat atas gitu. Nah kejadian itu sampai 2 kali gitu. Nah setelah itu tuh saya jadi gimana, kalau sembako itu sangat mudah gitu ya diambil karena bahan pokok. Jadi di situ tuh saya ambil alih yang ketika orang bobol mau ngambil apa, orang itu bukan barang sembako. Kalau sembako kan gampang gitu untuk diambil orang gitu. Kalau dagangan yang sekarang itu lebih ke sendal, itu orang mau ngambil juga mau jual kemana kan orang juga pakai ukuran kalau sendal. Jadi beralihnya dari sembako ke produk yang lain itu karena awalnya ada yang ngebobol toko sampai 2 kali gitu. Padahal mah di sembako juga sangat luar biasa gitu. Cuman kita nggak bisa full mengawasi toko karena kita terkendala sama Abi juga jarang di rumah karena dia ada tugas kerja. Awal dulu saya jualan sembako. Nah ketika di sembako itu ada musibah bobolan, maka saya berinisiatif itu mencari usaha yang sekiranya aman gitu, menurut saya gitu. Tapi alhamdulillah aman gitu. Saya itu ada teman gitu nitip barang di saya itu, ada gesper gitu. Terusnya kebetulan itu setiap hari Sabtu itu ada pasar Jumat. Nah di situ juga kan ada yang jualan tas. Nah di situ kita ambil tasnya dari teman yang jualan tas, kita ngambil tas, ngambil topi. Sama bapak yang jualan di dekat kita itu, kalau pasaran sampai sekarang saya ketemu agen terbesarnya. Dan sekarang sampai jualan yang perabot segala jenis barang itu ya karena awalnya di sembako itu pernah ada tragedi kebobolan itu, makanya jadi inisiatif produk-produk yang sekiranya aman. Awal ketika kita itu beralih dagangan itu ya ada yang nanya barang juga, kita nggak ada, jadi kita usahakan nyiapin barang itu. Ya produk-produk ada gesper, ada stiker, ada karpet, ada kasur, ada jenis barang yang emang digantar itu karena jauh pasar kali ya. Jadi dia itu yang jadi yang seharusnya dia ke Hurgelis jauh, dia nyari di Gantar dan nanyanya ke toko saya. Jadi ya udah aja saya siapin barang, ketika ada orang nanya besok saya belanja. Jadi terinspirasi semua itu dari pelanggan gitu ya. Jadi nggak nyontoh mah kadang orang juga nggak tahu. Jadi terinspirasi dari pembeli aja gitu. Jadi ketika ada orang beli,
nanya barang nggak ada, besok kita belanjakan. Jadi sampai ya barang apa aja gitu yang orang tanya kita beli besoknya gitu, yang sekiranya kita. Nah ketika itu toko kita nggak muat untuk nyiapin pelanggan yang mau beli, akhirnya kita buka toko lagi gitu. Jadi toko yang satu lebih khusus ke peralatan dapur, elektronik, kosmetik juga ada karena lebih luas gitu. Jadi keinginan untuk grosir juga ada, tapinya ya nanti anak masih sekolah. Momen yang paling bagus itu ketika kenaikan sekolah ya, karena lebih menonjolkan ATK pada saat ini saya usaha itu. Jadi ketika momen mau masuk sekolah itu baju seragam itu sangat bagus, baju seragam, buku, ATK, sepatu, tas. Itu kalau satu anak itu kebutuhan tas, sepatu, sendal aja udah sekian gitu. Jadi sangat bagus banget. Kalau kita ngambil di Gantar ini ada berapa anak, kita masuk ke toko kita sekitar 50 orang saja, itu luar biasa gitu. Dalam khusus untuk yang anak kelas 1 SD, kalau untuk kelas 2, 3, 4 itu kan udah beda, udah bukan hitungan Marema lagi, karena itu udah umum, dia bisa belanja di hari-hari yang lain. Tapi hari yang wajib dia harus belanjakan itu ya kelas 1 SD, kelas MTS kelas 1, SMA kelas 1, karena mereka butuh baju-baju baru. Dan kalau buku itu dari kelas 1 sampai kelas 6, MTS kelas 7 sampai 9, kelas 9 sampai 12 itu semua buku baru. Jadinya momen-momen itu sangat luar biasa gitu. Itu kenaikan itu bisa bilang 400% ya, nyampe 400-500%, yang 100% seharinya sekian itu bisa melonjak 4 kali 5 kali lipat. Itu ketika hari raya kita siapin sendal itu orang mau pakai sendal baru kan, walaupun dia udah punya sendal yang lama dia pasti minta yang baru. Jadi karena kita jualan sendal juga, jadi alhamdulillah sendal juga, tapi masih kalah sama momen anak masuk sekolah. Terus yang ketiganya itu momen libur semester dia itu butuh buku, dan dia juga buku ya, tapi momen itu nggak terlalu banyak, tapi ya masih dibilang bagus ketimbang hari-hari yang lain gitu. Jadi dalam setahun itu 3 kali lah momen luar biasa itu ketika anak mau masuk sekolah pertama semester 1. Saya jualan di sini itu ya sangat bersyukur gitu, saya bisa mencukupi kebutuhan harian saya, bayar kios, biaya pendidikan, dan banyak hal lagi. Kebutuhan itu tercukupi, bahkan bisa lebih untuk ditabung. Dan alhamdulillah gitu, saya bisa membeli lahan untuk membangun toko yang kedua, dan membuat rumah tempat tinggal, dan membeli tanah juga alhamdulillah, dan beli kendaraan. Dan alhamdulillah anak saya sekarang udah bisa kuliah, sekarang udah tinggal skripsi, anak pertama. Anak kedua itu sudah kelas 12, tinggal nanti tahun ini itu tinggal ngelanjutin kuliah karena kakaknya udah lulus, dan yang ketiga itu masih MI kelas 3. Kalau omset di toko itu ya alhamdulillah gitu, bisa untuk kebutuhan harian, biaya pendidikan, dan semua kebutuhan itu tercukupi. Bahkan alhamdulillah bisa nabung, dan untuk membeli tempat tinggal untuk kita sekeluarga. Saya suka dengerin
tausiah, kadang nonton di YouTube Ustadz gitu. Ketika kita ingin dimudahkan rezekinya, maka kita harus berbagi. Dan yang pastinya juga kita harus jujur supaya bos kita itu percaya ketika kita ada barang mereka yang di sini, dia ngerasa aman dan terus berkesinambungan, dia mempercayai kita juga. Karena saya tahu dan saya melihat sendiri tempat saya berbagi itu sangat amanah dan saya pun melihat, jadi itu udah menjadi kewajiban gitu untuk saya untuk selalu berbagi ke situ gitu. Tapi mohon maaf, saya tidak usah kudu memberitahu kepada si A, si B, si C, saya nggak usah kudu tahu. Untuk memuaskan pelanggan, kita cari barang-barang yang kira-kira bagus tapi murah. Dan kita untuk menjalin dengan supplier, pertama kadang ada supplier yang datang ke toko untuk memberikan dagangannya, dan kita menilai mana yang bagus untuk kita ambil dan mana yang tidak gitu. Dan di sisi lain kita cari sendiri ke pasar. Nah, untuk apa? Mencari keperluan pelanggan-pelanggan kita yang kira-kira kita tidak bisa atau tidak ada yang supplier datang ke kita. Paling dari sales gitu kan, misalnya yang menitipkan barang dan pembayaran itu tempo. Nah, dari situ kita bisa menggolang barang tersebut dan setelah jatuh temponya kita bayar. Untuk usaha kami tidak menggunakan jasa online, kita menggunakan offline, dan untuk promosi ya kita bisa pakai status WhatsApp ataupun di Facebook. Langganan kami selain dari sekitaran Gantar, ada juga dari desa-desa lain di sekitaran Kecamatan Gantar gitu, seperti Sukaselamet atau Punduan, ataupun dari Haur Kolot pun ada sampai kemari. Sanca. Iya, Sanca dan sekitaran Kecamatan Gantar aja. Menyiasati toko agar pelanggan mudah mencari barang yang dicari, maka kita menyediakan atau mencari barang yang diperlukan oleh pelanggan. Di saat pandemi kita mampu bertahan itu ya kita mungkin karena ridho Allah juga ya, karena sodako kita itu mampu bertahan sampai saat ini. Karena pada logikanya itu banyak banget itu, jangankan kita hanya toko kecil, di luar sana itu mall-mall itu yang sangat besar itu pada gulung tikar, dan bos-bos kita yang di atas itu banyak banget yang gulung tikar. Itu kita mampu bertahan itu hanya karena ridho Allah aja kali ya. Selain usaha toko ini, saya juga berinvestasi di properti untuk masa depan keluarga saya. Prinsip hidup saya itu mengalir aja, bersyukur, dan berbuat baik. Itu aja. Semangat Sobat Kodeko, sehat, cerdas, manusiawi, maju, jaya.